Punten Pak Ustad, ieu teh abdi bade maros upami sejarahna ieu di mana di Pamijahan. Hoyong terang abdi teh Pak Ustad kumaha nya sejarahna. Oh, Pamijahan. Mohon Syekh Abdul Muhyi nya katanya. Sejarah Pamijahan asal awalnya Mohon. Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi Wadullah Pamijahan lahir di Mataram, Jogja. Sanes Mataram Nusa Tenggara Barat, tapi Mataram Jogja. Jadi Jogja teh asalnya kerajaan Mataram terbagi jadi dua kerajaan. Satu kerajaan Surakarta di Solo, kedua kerajaan Jogja. Sebelum Jogja sareng Surakarta di Satolo, kerajaan terbesar, kesultanan terbesar di Pulau Jawa yaitu kerajaan Mataram. Berdirinya kerajaan Mataram oleh Panembahan Senopati, diteruskan oleh anaknya, lalu diteruskan oleh cucunya yaitu Sultan Agung Mataram. Pada tahun 1650 Masehi lahirlah seorang putra dari seorang ayah Sembah Lebewarta Kusuma dan seorang ibu Syarifah Tanganjiah, melahirkan seorang putra yang bernama Syekh Haji Abdul Muhyi Waliullah Pamijahan. Lahir tahun 1650 Masehi. Jadi asli Syekh Haji Abdul Muhyi itu lahir di Mataram Jogja. Mataram Jogja. Terus sejak bayi, waktu kanak-kanak dididik oleh ibu dan bapaknya. Setelah akil baligh, dewasa, belajar ke ulama-ulama yang ada di daerah sekitar Mataram Jogja. Terus seusia 18 tahun Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi berangkat mesantren, kalau menurut bahasa Sunda mesantren, ke daerah Kuala Aceh, Banda Aceh, yaitu kepada Mahaguru Syekh Abdul Rauf Singkil. Beliau atau Syekh Haji Abdul Muhyi belajar kepada Syekh Abdul Rauf Singkil di daerah Aceh Kuala. Selama di Aceh belajar, oleh gurunya dibawa jarah ke Baghdad, yaitu ke Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasirrahu, rajana para wali sedunia. Sesudah jarah, selesai jarah ke Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasirrahu Sirrahu di Baghdad, Irak. Lalu beliau Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi oleh gurunya Syekh Abdul Rauf Sengkel dibawa jarah Mekah Madinah melaksanakan ibadah haji. Sewaktu melaksanakan ibadah haji ada di Masjidil Haram, Kanjeng Syekh Abdul Rauf Sengkel mendapat ilafat atau ilham bahwa di antara murid-murid Syekh Abdul Rauf Sengkel akan mendapat kepangkatan aulia, yaitu pangkat wali, wali besar, wali agung. Ciri-cirinya yaitu ada sinar dari atas, dari langit gitu, sinar tembus pada keningnya Syekh.
Sesudah itu diamati terus setiap murid-murid Syekh Abdul Rauf Sengkel. Toh ternyata di Masjidil Haram di Baitullah waktu asar, sesudah melaksanakan sholat asar, beres sholat asar, semua murid-murid Syekh Abdul Rauf Sengkel menghadap Ka'bah. Lalu ada sinar cahaya. Cahaya itu tembus langsung kepada Syekh Haji Abdul Muhyi Waliullah Pamijahan, yang diketahui atau dikanyahokeun nyata oleh gurunya seorang, yaitu Syekh Abdul Rauf Sengkel. Gitu. Toh ternyata di antara murid Syekh Abdul Rauf Sengkel yang akan mendapat gelar kepangkatan Aulia Wali Agung yaitu Syekh Abdul Muhyi. Semuanya murid-murid Syekh Abdul Rauf Sengkel jadi wali, jadi aulia. Tapi yang mendapat predikat wali besar, wali agung, yaitu Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Dan di antara siapa yang mendapatkan itu cahaya dari ilham tersebut harus dapat tugas, yaitu mencari guha bekas peninggalan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasarahu. Jadi bekas Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani yang berada di daerah Pulau Jawa. Itu bekas Syekh Abdul Qadir Jailani, bekas ijazah kepada gurunya yaitu Imam Sanusi. Imam Sanusi itu muridnya Imam Maliki. Jadi ijazah ilmu Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ijazah ilmu yaitu di daerah Pamijahan Tasikmalaya, yaitu di Gua Saparwadi. Sebelum ada nama Saparwadi dan ada nama Tasikmalaya, yaitu sebelum nama Saparwadi itu Saparwadi diberi nama oleh Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi. Jadi beliau Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi ditugaskan oleh gurunya Syekh Abdul Rauf Sengkel dari Kuala Aceh harus menemukan guha peninggalan Syekh Sultan Abdul Qadir Jailani yang ada di Pulau Jawa. Jawanya Jawa daerah bagian barat, bukan Jawa Timur, bukan Jawa Tengah, tapi ada di Pulau Jawa bagian barat, yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa Barat sebelum Jawa Barat yang terkenal yaitu Priangan. Jadi Sunda Priangan. Sesudah itu mendapatkan ilham tembus kepada Syekh Haji Abdul Muhyi, disuruh pulang oleh gurunya Syekh Abdul Rauf Sengkel, yaitu beliau berwaktu usia antara 27 tahun mau 28 tahun. Jadi beliau Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi Waliullah Pamijahan pulang dari Kuala Aceh ke Pulau Jawa, yaitu di daerah Mataram, Jogja. Jadi Mataram itu bukan Mataram Nusa Tenggara Barat kelahiran Syekh Haji Abdul Muhyi, tapi Mataram Jogja. Mataram Jogja pulang di usia antara 27 tahun dan 20 tahun. Sesudah sampai di daerah Mataram Jogja, beliau berbicara kepada orang tuanya, yaitu Syekh Abdul Jalil, yaitu nama aslinya Sembah Lebe Wartakusumah dan ibunya Syarifah Tanganjiah bin Wiracanda bin Arya Sentol Sembiran. Beliau bicara dapat tugas dari gurunya Syekh Abdul Rauf Sengkel Kuala Aceh. Sebelum Aceh itu namanya Samudra Pasai gitu ya. Zaman kerajaan Al-Malikus Saleh ya. Dan sudah terpecah-pecah jadi Kuala Aceh. Ya.
Syekh Abdul Muhi bicara kepada ibu bapaknya, ini betapa bahagianya bunga amarwata suta, bunga kagiri-giri inu jantai putrana gaduh tugas inu janten guruna Syekh Abdul Rauf Sengkel kedah menakan atanapi manggihan menemukan nyata guha bekas peninggalan Syekh Sultan Abdul Qadir Jailani Qaddasirahu. Sebelum melaksanakan tugas, beliau dinikahkan dulu oleh ibu bapaknya ya kepada yaitu Ayu Bakta. Jadi Ayu Bakta sudah dinikahkan, lalu beliau sudah 1 hari capai minggu udah bulan lalu pamitan kepada orang tuanya minta izin yaitu ingin menemukan guha yang diceritakan oleh gurunya Syekh Abdul Rauf Sengkel Aceh itu. Lalu berangkatlah beliau sudah mendapatkan izin restu dari ibu bapaknya, berangkatlah beliau menjelajahi hutan belantara. Waktu di daerah tepat di wilayah daerah Dharma Kuningan, perbatasan Kuningan teh Majalengka gitu ya, Cirebon. Nah beliau di Dharma Kuningan menetap selama 7 tahun. Sebelumnya wasiat dari gurunya Syekh Abdul Rauf Sengkel untuk menemukan guha itu ciri-cirinya dikasih yaitu padi, di mana beliau menanam 1 padi, 1 tangkai padi harus jadinya 1 tangkai lagi, jadi tidak beranak katanya. Kalau 1 umpama padi udah padi, nah, yang berbuah itu yang menjadi padinya cuman 1 tangkai, nggak beranak, nggak banyak gitu, nggak beranak, 1 tangkai doang. Lalu umpamanya 2, nah 2 tangkai jadinya, 2 nggak beranak lagi, nggak 3 nggak 4. Kalau 1 udah nggak beranak lagi, cuman 1 itu contohnya. Tapi setiap beliau tanam padi, Syekh Haji Abdul Muhi di Dharma Kuningan itu selalu beranak. Jadi panen raya itu menguntungkan gitunya. Yang diharapkan tanam 1 tangkai berbuah ingin 1 tangkai lagi. Nah itu ciri-cirinya guha yang diceritakan oleh gurunya Syekh Abdul Rauf Sengkel dari Kuala Aceh. Sudah 7 tahun guha yang ditemukan, yang dikasih tahu oleh gurunya belum ditemukan, belum ada tanda-tandanya. Lalu beliau pamit kepada masyarakat di sekitar Dharma Kuningan. Jadi selama 7 tahun di Dharma Kuningan beliau menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam. Inna dinna indallahil Islam, tidak ada agama yang benar munggu Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam. Al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu luhur, tinggi. Lalu beliau pamit kepada masyarakat di daerah Dharma Kuningan, terus beliau menjelajah ke daerah selatan, untuk bahasa Sunda maka kidul, ya, tepi dugi ka tempat di daerah Pamengpeuk. Sekarang mah Santolo, sohorna Santolo. Beliau di Santolo di daerah Pamengpeuk selama 1 tahun. Bahkan sebelum ke Santolo, ke Pamengpeuk, Santolo sekarang, dulu Pamengpeuk. Waktu di Dharma Kuningan, ibu bapaknya menyusul kabar Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhi ada di daerah Dharma Kuningan, jadi menyusul. Sudah menyusul ketemu, tadi udah ceritakan selama 7 tahun beliau pamit
lalu berangkat untuk meneruskan mencari tanda-tanda guha yang dituju oleh gurunya Syekh Abdul Rauf Singkal. Nyampai ke selatan ke daerah Pakidulan yaitu Pamengpeuk selama 1 tahun. Wah, banyak tantangan sebab zaman agamanya animisme, dinamisme, Hindu Buddha, tapi beliau tetap sambil menyiarkan agama Allah. Dalam 1 tahun beliau ditinggalkan, bapaknya meninggal dunia, yaitu Sembah Lebe Wartakusuma alias Syekh Abdul Jalil, lalu oleh beliau dimakamkan di daerah Pamengpeuk di Kampung Dukuh dengan nama Syekh Abdul Jalil dari namanya Sembah Lebe Wartakusuma, keturunan Raja Galuh Pakuan Ciamis Kawali. Nah, bapaknya meninggal di daerah Pamengpeuk, yaitu dimakamkan di Kampung Dukuh. Sudah 1 tahun lalu beliau berangkat lagi ke daerah timur di Lebak Siu. Nah, Lebak Siu kurang lebih 4 tahun. Tidak lupa sambil menanam padi katanya. Yang tadi ceritakan, jadi umpamanya lamun tanam 1 padi, yang ditunggu-tunggu itu jadi 1 padi gitu. 1 padi, jadi tidak beranak lagi, jadi tunggu 1 padi. Nah, setiap pagi berangkat beliau ke sebelah timur terus sambil mujarob tapakur ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sambil mengolah itu padi, buat tanam padi, sawah gitu ya, tanam. Nah, lama kelamaan padi yang ditanam, begitu tanam padi 1 hari sampai 1 minggu, bahkan berbulan-bulan beliau takorub munajat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah. Begitu lihat ke tanaman padi itu mulai tumbuh menguning. Begitu menguning dilihat, jadi yang ditanam 1 tangkai tumbuh 1 tangkai, berbuah 1 tangkai ini. Nah, lalu beliau mengucap syukur, alhamdulillah terpancarlah kewalian Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhi, bahwa tugas yang dicari-cari guha peninggalan Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasirahu yang diperintah oleh gurunya Syekh Abdul Rauf Singkal, udah ada tanda-tanda, sebab ini padi yang ditanam 1 berbuah cuma 1 tangkai lagi. Jadi gitu, sudah dekat. Begitu udah dekat, dipetiklah itu padi yang menguning. Sudah dipetik dengan kebesaran, keagungan, keauliaan Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhi, keilmuan, kewaliannya, beliau tanam lagi itu padi. 1 padi ditanam lagi langsung ke tanah. Begitu ditanam langsung jadi, langsung besar, langsung berbuah lagi, pede lagi. Jadi cuman memenitan, itu karomah Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhi. Ditanam langsung jadi, langsung besar, langsung berbuah, langsung dipetik. Itu terpancarlah kewalian Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhi walullah pamijahan. Itu menandakan guha yang ditunjuk oleh gurunya sudah dekat, lalu berjalan. Begitu jalan sambil ingin buang hajat lah, turun ada sungai kecil. Begitu turun, Sunda mah susukan lah gitu nya, Sunda mah susukan. Kalau malir maletik
Ieu mah susukan leutik. Jadi aya nu gede mah wahangan katanya. Model di urang Citarum, ieu mah di susukan leutik. Lungsur mantena. Anjeunna kana eta susukan leutik itu sungai kecil. Begitu turun atau lungsur ya suka lihat guha. Dari dalam guha tina jero guha teh bari hiji lalai rabeng ti jero teh rabeng tina jero guha teh lalai teh rabeng kalaluar. Rabeng begitu rabeng ditilik-tilik disidik-sidik diperhatikan oleh Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi Waliullah Pamijahan. Tanda-tanda guha mirip percis anu sakumaha diriwayatkeun dicaritakeun oleh gurunya Syekh Haji Abdul Rauf Sengkal Kuala Aceh, mirip percis gini. Terpancarlah lagi kewalian, keaulian, keagungan Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Jadi ketemu itu guha tak di nama Gua Saparwadi yaitu di Gunung Mujarob. Jadi tina usia 28 tahun mencari guha selama 12 tahun. Jadi 28 ditambah 12 berapa? 28 tambah 12. 12. Jadi 40 tahun. 40 tahun. Jadi Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi menemukan guha yang disampaikan, yang diceritakan oleh gurunya Kanjeng Syekh Abdul Rauf Sengkal Kuala Aceh. Dari usia 28 tahun mencari jejak guha 12 tahun, pas di usia 40 tahun Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi Waliullah Pamijahan itu guha bekas peninggalan Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasirrahu. Ini ketemu di waktu usia 40 tahun. Guha sebelum nama ada Jawa Barat yang terkenal, Jawa bagian barat terkenal yaitu Priangan. Jadi aslinya Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi itu kelahiran Mataram Jogja. Kelahiran Mataram Jogja dari seorang ibu Syarifah Tanganjia, bapaknya